Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cerdas. Kali ini kita jumpa lagi dalam acara podcast perdana di Legen Tuban, Lesehan Gayeng tentang peradilan. Kali ini topik yang akan kita angkat yaitu membahas kupas tuntas terkait SEMA nomor 1 tahun 2022. Dengan narasumber saya yang telah hadir saat ini, beliau tidak asing lagi karena wajah beliau ini sudah sangat familiar di podcast peradilan agama di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan beliau, Bapak Muhammad Fadnan. Dia adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Kak ya? Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Sampai sore tetap semangat. Bapak terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita kali ini Bapak. Terkait SEMA nomor 1 tahun 2022, sebagaimana yang akan kita bahas ini Pak, banyak sekali nih yang masuk ke dalam pertanyaan ke WA maupun ke media sosial atau secara langsung di media informasi. Kenapa sih Pak pendaftarannya saat ini itu mereka harus menunggu masa 6 bulan dulu? Banyak di antara mereka yang bertanya, dulu itu nggak sampai seperti ini loh Mbak, sekarang harus 6 bulan. Ini kan ada aturan terbaru nih Pak ya. Ini tanggapan Bapak gimana Pak terkait hal itu? Terima kasih Mbak Eka. Perlu kami sampaikan bahwasanya SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 itu berkenaan dengan ini yang terkait dengan cerai ya, itu ada beberapa masalah soalnya. Cuma ini yang terkait dengan masalah perceraian jika dengan alasan tidak dinafkahi lahir batin itu semacam dikabulkan jika terbukti selama 12 bulan tidak dikasih nafkah lahir atau batin. Yang kedua berkenaan dengan alasan orang bercerai, kalau dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dikabulkan jika terbukti sudah ada pisah, mereka pisah itu selama 6 bulan. Pisah rumah atau pisah yang jelas ya pisah diri berarti kan pisah rumah juga. Yang penting pisah. Yang itu dikatakan pisah tidak ada hubungan itulah. Kalau dalam ini yang sering ya pisahnya pisah rumah biasanya itu selama 6 bulan. Jika terbukti seperti itu dikabulkan oleh hakim, itu edarannya. Kalau ini Pak dikatakan pisah sampai 6 bulan. Kalau misalkan nih selama 6 bulan ini namanya orang rumah tangga ya Pak, kadang selisih kemudian baik lagi, itu berarti tidak termasuk kategori yang semacam itu ya Pak ya? Ya itu kan berarti kan belum berpisah selama 6 bulan berturut-turut. Cuma ini ya Mbak Eka ya, untuk alasan perceraian itu kan ada beberapa alasan. Ya. Kalau kita merujuk pada PP nomor 9 tahun 2075, ya. Itu sebagai jelasan atau sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, itu disebutkan tentang alasan cerai itu menyangkut kalau di PP ya ada 6. Yang pertama, cerai itu bisa terjadi jika alasan adalah masalah salah satu zina, kemudian menjadi pemabuk, kemudian pemadat, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan. Yang kedua adalah berpisah atau tidak berkumpul selama 2 tahun berturut-turut dan tidak mau balik lagi pada salah satunya. Jadi pisah itu 2 tahun sudah berturut-turut. Yang ketiga, kena hukuman selama 5 tahun. Yang keempat, karena adanya kekejaman rumah tangga. DRT itu tadi ya? Seperti itu bisa jadi. Yang kelima adalah karena salah satu cacat badan atau penyakit yang tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Yang keenam adalah ini yang dibahas yang ini nih, yang keenam itu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit didamaikan. Itu kan cuma seperti itu. Yeah. Cuma SEMA itu diperjelas jika alasannya ini harus terjadi sudah pisahnya itu kan benar-benar itu selisihnya benar-benar itu sudah berpisah selama 6 bulan. Jadi intinya kalau hari ini bertengkar kemudian saling ngambek pisah, paling pulang ke rumah orang tua masing-masing. Itu kalau pisahnya itu selama 6 bulan, barulah nanti jika terbukti seperti itu SEMA menyatakan
misalkan terbukti dikabulkan jika terbukti misalnya 6 bulan. Itu alasannya. Yang ke-7, ini kalau PP cuma ada 6 ini, tapi kalau menurut kita merujuk pada KHI, Kompilasi Hukum Islam, itu ada 8. 6 ini plus adanya pelanggaran sihgot ta'liq tolak. Yang ke-8 adalah karena adanya salah satu murtad yang tidak bisa, yang tidak mau, yang murtad itu menyebabkan salah satu tidak mau lagi. Intinya kalau orang itu serusak apapun, kalau yang masing-masing masih mau kan juga tidak masalah, kan masih hukum. Cuma karena nggak mau, berarti kan ada selisih tanda di situ. Itu ada ta'liq talak, ada yang murtad. Jadi kalau alasan 6 bulan itu khusus yang alasan yang nomor 6 ini. Itu loh. Kalau SEMA kan merujuknya ke situ. Kalau yang lainnya, yang ta'liq talak itu kan memang dia wan prestasi terhadap janjinya si laki-laki dan si istri nanti menuntut karena itu tidak dilanggar. Kan biasa baca di buku nikah kan ada 4 item. Talak itu ya, Pak? Itu kan kalau dilanggar salah satunya, kalau si istri tidak puas bisa mengajukan diri kepada pengadilan dan dikabulkan oleh hakim jika terbukti seperti itu. Nah, itu yang tentang perselisihan 6 bulan itu, Pak ya. Itu alasan yang ke-6 yang misalnya huruf F seperti itu kalau yang dikenal oleh dunia peradilan. Kalau yang terkait tentang nafkah, Pak, selama 12 bulan, nah ini salah satu tidak memberatkan salah satu pihak, Pak. Mungkin sebagai istri gitu, Pak ya, kita nggak dinafkahi selama 12 bulan baru bisa mengajukan cerai gitu, Pak. Ya, alasannya SEMA itu kan memang untuk bagaimana kita itu berusaha dengan betul mempertahankan rumah tangga. Plus itu adalah memang untuk mempersukar atau mempersulit adanya perceraian. Jadi kalau memang si suami itu barangkali tidak atau belum mampu untuk menafkahi keluarga, banyak bisa jadi istri itu memang kaya ya, atau mampu berusaha. Jadi kalau si suami nanti mungkin belum ada kerjaan, masih banting buat cari sana kemari, belum bisa memberi nafkah, si istri bisa menopang untuk kebersamaan mempertahankan rumah tangga ini. Jadi itu mungkin harapan dan mungkin untuk dorongan kepada masing-masing karena si istri kan bisa bersedekah kan kepada suami daripada bersedekah kepada orang lain. Ini ada suami sendiri yang tanda petik nggak mampu. Kalau istri itu bersedia, luar biasa pahala bagi si istri, berbakti betul dia mendukung bagaimana si suami itu untuk dalam kiprahnya. Karena bisa jadi begini dia nggak punya nafkah itu, nggak ada gaji, itu memang bukan karena dia nggak bekerja, bukan. Karena bisa jadi pekerjaannya memang tidak bergaji, dia sibuk sana kemari, menjadi ustadz, menjadi guru. Jadi seberapa sih kalau untuk menafkahi keluarga kan berat. Tapi kalau istrinya nanti ada kerjaan yang lebih, gaji yang lebih, bisa untuk menopang itu. Jadi perjuangan si suami dalam hal ini secara agama memang keikhlasannya itu ya. Ini bicara sisi lain, bicara keikhlasan si istri untuk menafkahi si suami. Tapi terserah nantinya. Tapi ini kan diupayakan seperti itu. Jangan-jangan ada suami yang memang dia bekerja untuk ini bukan masalah keuangan, bukan. Dia memang untuk sosial lah. Kan dia pres, gajinya kan dia tidak punya. Tapi ini karena ada SEMA dan agama juga istri yang luar biasa jika bisa menopang suami untuk berjuang seperti itu. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Tapi kalau suaminya yang balilo, ya Allah seperti itu. Beda masalah. Ini kan untuk menopang, bisa jadi seperti itu. Jadi SEMA itu jangan dianggap wah ini merugikan perempuan. Ya kalau dianggap itu ya cari aja masalah yang lain, jangan masalah yang selisih dan tengkar. Karena ada banyak hal, banyak alasan yang kita sebutkan tadi itu banyak alasannya, bukan hanya itu. Kalau itu kan semacam haknya perempuan, bagaimana kepedulian
perempuan, perlindungan perempuan, hak perempuan seperti apa. Iya. Sudah sengsara, nggak dikasih nafkah, harus nunggu selama setahun. Iya. Kalau saya bisa tulus ini Pak. Ya kalau saya nggak dinafkahi setahun Pak. Kalau si ibu nggak punya kerjaan, cuma ngajarin jadi suami, gimana? Tapi kalau si istri ini bisa jadi dia kaya, merajak emosi, mampu, bisa menopang si suami. Jadi ini diredam dulu. Tapi kalau masa suami diberi kesempatan selama setahun dia nggak mampu, nggak ada hasil, nggak ada perubahan, itu kan baru tentara. Setahun masa sih si suami itu tetap seperti itu, masa nggak ada tanggung jawabnya, kan ada perubahan lah minimalnya. Jadi mungkin tidak tekannya dari pembuat sema itu seperti itu. Kemudian yang masalah selisih tengkar itu kan ada kepedulian harusnya dari keluarga, makanya harus ditunggu 6 bulan, kan harus cawe-cawe. Supaya keluarga nanti bisa dimediasi keluarga, bisa mendamaikan, bisa ditelusuri dari keluarga, direk-rek, ditarik hatinya itu biar kembali, bagaimana dia dulu memperjuangkan si istri, si suami, bagaimana mendapatkan itu kan harus dihargai juga. Jangan tiba-tiba bertengkar sehari langsung ke pengadilan. Ini memberi kesempatan pada upaya keluarga. Jadi seperti itu, bisa jadi kita pahamilah. Kita pahami maksudnya dari sema itu seperti itu. Jangan kita langsung ke susu, ini enggak. Tapi kalau praktek di peradilan, yang tahu adalah hakim ya. Hakim bisa menelusuri itu, ya otomatis kan terserah hakimnya. Karena ini kan semacam alasan, cuma ini penegasan. Kalau memang dia betul-betul, kadang-kadang ini ya Mbak Ika ya, coba sampai prediksi, mana ada sih cerai tanpa ada selisih dan bertengkar? Iya. Alasan apapun, dia mabuk pasti ujungnya selisih tengkar. Iya, betul. Makanya itu harus dilihat sumbernya itu apa. Jangan hanya ini selisih tengkar harus 6 bulan. Ya berat. Ada selisih tengkar itu ada akarnya. Ada akarnya karena dia mungkin mabuk. Makanya ini kalau dia mengajukan harus ada apa namanya akarnya itu apa? Mungkin dia mabuk, mungkin dia ada kekerasannya. Mungkin ada gangguan pihak ketiga, Pak. Nah, itu kan seperti kan itu kan orang yang satu itu yang tanda petik apa berzina atau cemburu yang nggak jelas itu kan ada arahnya ke situ itu loh. Jadi sumbernya itu apa? Kalau ujungnya ya pastilah selisih itu semacam pasti kan. Iya. Cuma ada gejala jangan memang kita itu lihat di gugatan tiba-tiba kok karena selisih datang tanpa menyebut sumber. Jadi kan semacam kayak remeh betul. Ya kalau begini memang pasti. Sumbermu itu apa? Apakah karena ekonomi kurang, ataukah karena yang A, yang B 2 tahun, yang C tadi apa dihukum. Itu ada seperti itu. Pasti ada kalau selisih minimal kan ada kontroversi hati kan. Nah, kontroversi hati itu kan selisih dan tengkar. Walaupun tidak nampak tapi ada hati itu ada selisih dan gejolak. Tidak kepuasan terhadap si suami atau istri tadi. Iya. Ini Pak, terkait pengalaman Bapak nih sebagai hakim dalam persidangan, kan mesti ada nih Pak ya, bahwa perkara yang menyebutkan di situ ada juga selisih tengkarnya selama 6 bulan. Kemudian seandainya nih Pak, si suami atau istri tadi datang dan dia membuktikan ternyata selama selisih tengkar tadi tidak terjadi perpisahan selama 6 bulan. Ini gimana Pak biasanya hakim dalam menyikapi sebuah masalah seperti itu? Selisihnya selama 6 bulan tapi tidak berpisah. Ya, enggak, tetap berpisah selama 6 bulan dalam gugatannya. Kemudian si suami atau istri ini kan datang ya Pak. Kemudian bantah, ya bahwa itu tidak benar, saya masih 3 bulan gitu Pak. Ya itu memang jika terbukti. Jadi kan di situ kan ada kata-kata di sema itu adalah jika terbukti 6 bulan berpisah, jika terbukti 12 bulan tidak dikasih nafkah. Jadi harus ada pembuktian memang. Kalau dibantah, bukti kan harus ada bukti. Harus ada saksi juga itu. Bisa jadi saksi, jadi nanti ada bukti kan macam-macam, surat atau saksi atau pengakuan atau mungkin nanti ada persangkaan atau mungkin dari keterangan ahli yang tahu masalah itu. Jadi banyak. Memang kalau itu kan terbukti itu berarti memang ada bantah membantah. Baik itu kalau diakui berarti kan sudah selesai. Itu kan bukti pengakuan diakui selesai terbukti kan karena diakui.
Tapi kalau tidak diakui, ya harus dibuktikan dengan cara cari dukungan, dengan cara saksi itu minimal. Yang mudah kan saksi, kalau surat mana ada yang berpisah nulis surat. Saksi yang tahu orang itu di situ tetangganya, memang dia mudah bisa sekian lama kok Pak. Jadi kan betul, kalau terbukti ya baru bisa dikabulkan. Dikabulkan itu. Ya. Kalau misalkan nggak terbukti, ditolak ya Pak ya? Ya namanya tidak terbukti, efeknya ya ditolak. Karena setelah pembuktian itu kan efeknya cuma ditolak atau dikabulkan. Terus selama ini kan PA Tuban juga sudah menerapkan nih Pak aturan SEMA nomor 1 tahun 2022. Saya yakin juga ada dampak tersendiri dengan adanya peningkatan atau penurunan angka perceraian nih Pak. Selama ini yang Bapak dapat berikan informasi kepada masyarakat dengan adanya diterapkan SEMA ini, apakah PA Tuban mengalami penurunan yang signifikan atau belum terlalu signifikan dengan adanya tingkat perceraian yang ada ini Pak? Intinya kalau soal yang seperti itu perlu data yang akurat. Cuma memang kesan atau info yang kita dapat memang ada penurunan. Tapi apakah itu karena 6 bulan ataukah ada alasan yang lain yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Tapi yang jelas kami semacam berpesan kepada diri sendiri dan kepada Mbak Ika ya. Iya Pak. Pada nasihat perkawinan juga ini Pak. Semuanya di situ, mas-mas yang nyotek di situ, penonton di situ. Jadi dan calon-calon Pak. Ya semuanya lah, calon-calon atau semua yang nonton lah. Intinya interaksi. Itu kalau memang kita menuntut untuk disenangi, itu bahaya. Bagaimana membangun interaksi atau hubungan yang baik, banyak ulama bilang, berilah kesenangan, jangan minta kesenangan. Atau bahagiakanlah orang lain, jangan minta dibahagiakan. Itu kayaknya kan berat di kita ya. Iya Pak. Berat loh Pak. Kita disuruh membahagiakan, kita nggak usah minta bahagia. Iya. Padahal kan kalau saya pribadi saya juga ingin biar dibahagiakan. Tapi intinya kan itu kan dua arah. Dua arah ya Pak. Hubungan dua arah. Jadi Mbak Eka jadi berpikir seperti itu. Bagaimana pasangan kan dua arah kan, misalkan Mbak Eka dengan suami. Mbak Eka punya pikiran seperti itu. Saya ingin membahagiakan suami. Biarlah saya nggak bahagia. Tapi suami, bagaimana saya bahagiakan. Suami datang, disambut dengan senyum, bibir merah merekah. Dengan bau yang wangi, yang seger, wajah sumringah, kan beda. Iya, Pak. Otomatis si suami, apa dampaknya? Senang. Berarti suami berhasil membahagiakan pasangan, suami atau orang lain yang dua arah tadi itu. Suami juga harus punya pikiran yang sama. Bagaimana dia membahagiakan orang lain, dalam ini Mbak Eka. Bagaimana saya nggak usah bahagia lah, nggak apa-apa. Bagaimana istri saya ini bahagia. Suami juga datang, mikirnya sama. Dia otomatis pengen membahagiakan Mbak Eka. Dia datang dengan membawa, dengan senyum juga, dengan wajah yang tetap, walaupun dia capek, tapi dia tetap berusaha untuk dengan wajah yang seger, yang tetap punya semangat. Nah, gitu kan. Terus nanti dia membawa oleh-oleh bisa jadi, membawa apa tuh, sop bongkar emas. Taruhlah seperti itu. Dia kejutan, menyenangkan kepada Mbak Eka. Kan sama. Dia pengen membahagiakan, tapi ternyata dia dapat bahagia juga. Saya pengen membahagiakan, kok saya kok lebih bahagia lagi. Saya belum membahagiakan, kok saya dapat bahagia. Karena mereka sudah nyambut duluan tadi itu. Sama, mereka yang terkejut juga. Saya membahagiakan, ternyata saya dapat balasan. Dapat surprise bahagia juga. Jadi sama, itu ujungnya sama. Jadi itulah intinya, memang agama itu memang luar biasa. Memang keserakahan itu juga harus terhindarkan. Jangan serakah, minta nuntut terus yang berlebih, yang kita tuh menjadi enak sendiri. Enggak, sama aja mikirnya itu orang lain, tapi kalau orang lain sama mikirnya, ya sama. Itu kalau sama-sama mikirnya ya. Yang berat yang cari masalah, cari untung tadi itu yang berbahaya. Yang parasit lah istilahnya. Kalau itu kan mutual, saling
Kalau yang pasti ya minta untung terus. Minta untung terus. Nah, tapi kalau kita dengan sadar, dengan keimanan, dengan kekuatan, semuanya lah kita tahu tentang bagaimana kita bersosial, soalnya seperti itu aman, keluarga juga nantinya aman. Jadi di situ ditekannya, bukan masalah. Kalau alasan itu jadi dibuat banyak alasan. Ini nggak masuk 6 bulan, tapi yang salah, ya kan? Di situ kan cuma ada 3 bulan dia melanggar. Itu bukannya udah lain ya. Itu kan cuma ekonomi dan juga tidak membahas masalah talak di SMA itu. Cuma pakai talak ya tidak masalah secara letter luck di situ. Cuma kalau diungkit juga mungkin terkait sama kalau kita lihat tulisannya masalah ekonomi tidak dikasih nafkah 12 bulan, tapi kalau yang terpisah selama 6 bulan. Itu yang masalah sedikit dan tengkar alasannya. Tapi kalau alasan talak itu kan cuma melanggar dia 4 hal tadi itu. 6 bulan membiarkan KDRT ada, 3 bulan dia nggak kasih nafkah, bisa menuntut. Meninggalkan juga secara betul-betul ya sama seperti itu. Jadi kalau 3 bulan nggak kasih nafkah, kalau dia alasan talak, itu kan beli. Talak itu si istri itu beli talak. Berapa janjinya suami 10.000 kan itu. Iya. Semacam beli lah, istilah uang ganti itu kalau diterjemahkan suami istri beli talaknya suami karena dia melanggar, beli 10.000 jadi. Kalau ya otomatis dalam ini mesti kalau hakim mengabulkan. Tapi ya jelas insya Allah ya selesai lah karena sudah terbukti kok begitu. Berarti saya yakin juga pemerintah membuatkan aturan seperti ini juga demi masyarakat yang lebih baik juga Pak ya. Ya mungkin lah mau angka perceraian itu juga meningkat seperti itu kan. Semoga ini tidak bumerang karena bisa jadi ada upaya di satu sisi itu perlindungan perempuan, tapi dengan adanya itu malah hak perempuan terugikan. Jadi ada semacam kontroversi aturan jadinya nanti. Itu jangan seperti itu. Makanya kita terjemahkan yang seperti tadi itu kita khusus, tapi kan Tuhan khusus di poin di poin F tadi itu. Ya, Pak, ya. Cuma itu kan otomatis kan kalau dipikir-pikir kan perlindungan kan perempuan kan sudah waduh tidak dikasih nafkah, bertengkar, berpisah, harus nunggu 6 bulan, padahal dia sudah kebelet. Tapi iya, Pak. Ini juga kepedulian orang lain lah, keluarga, tetangga juga harus bagaimana mengupayakan yang seperti itu bisa menjadi connect lagi. Begitu. Iya Pak. Mungkin sebelum kita akhiri Pak ada satu pesan khusus Pak untuk bagi semuanya, bagi penonton YouTube setianya Media PA Tuban terkait dengan SEMA ini supaya masyarakat itu juga ternyata ini SEMA bukan tujuannya untuk menakut-nakuti, tapi tujuannya lebih baik juga, gitu Pak. Apa ya kayaknya? Yang jelas itu tentang masalah ada 8 alasan, itu cuma 1 alasan yang dibahas. Itu aja. Kalau tidak mau itu ya pakai alasan yang lain. Bahwa untuk terjadi adanya pertengkaran dan perselisihan jelas ada akar permasalahannya ya Pak. Ada akar ya mungkin ada pertengkaran kalau nggak ada. Ya rata-rata orang ke sini kan sudah judek. Iya. Sudah berupaya itu sudah lama itu dalam hati itu sudah berontak, nggak tahan makanya dia ke pengadilan. Kalau masih diupayakan, kalau orangnya orang isi Jowo, artinya isi benek, bisa berpikir tidak buru-buru lah langsung ke pengadilan, langsung gitu. Marah langsung ke pengadilan juga tidak lah. Insya Allah tidak. Masyarakat kita masih tahu tata krama, tahu sopan santun, bisa menjaga hubungan, masih bisa berpikir yang jernih. Makanya itu untuk mengatrol itu semuanya, makanya diberi perma itu. Sebetulnya sudah mikir, masyarakat sudah mikir, sudah lama sengsara itu. Saya kan terulang-ulang dulu seperti ini, tobat, balik lagi. Nah itu tobat, balik lagi, kan semacam dipermainkan. Makanya itu terserah Nopemen, itu adalah urusannya Pak Hakim nanti memeriksa seperti itu. Jadi, ya Pak. Iya, karena kan memang itu menyangkut hak orang.
si suami punya hak talak, si suami punya hak gugat, si istri punya hak gugat. Suami hak talak, suami bisa gugat juga ke pengadilan. Haknya sama. Oke, terima kasih Pak Waka. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya, mudah-mudahan informasi tadi sangat bermanfaat kepada masyarakat yang memberikan yang selama ini galau, Pak. Dan mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang mungkin kurang tepat atau yang salah, bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain. Nanti infonya enggak itu yang benar seperti ini. Cuma ini kan memberi informasi secara umum saja terkait dengan SEMA itu. Maksudnya insya Allah ya untuk menjaga semuanya ya samanya kita di pengadilan, masyarakat di luar sana dia sama-sama terjaga, saling ada kepedulian antara yang berperkara dan orang-orang yang harus turun rembuk atau turun rembuk dalam ini keluarga, kan bisa menjadikan penasihatan perdamaian itu. Jadi seperti itu Pak Eka. Terima kasih. Baik Sobat Cerdas, itu tadi bincang-bincang kita sore hari ini dengan Bapak Muhammad Fadlan selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban. Jangan lupa ikuti terus media informasi PA Tuban tetap di YouTube kami dan nantikan informasi-informasi terupdate terkini tetap dalam program Lesehan Gayeng tentang peradilan atau yang biasa kita kenal dengan Legen Tuban. Ini Pak program kita kali ini Pak. Terima kasih atas waktunya semuanya dan salam cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.